sosialisasi aplikasi presensi pegawai berbasis wajah dan lokasi tahun 2024 yang mengikuti acara ini melalui Zoom Meeting. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuliana selaku pembawa acara pada kegiatan sosialisasi ini. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali Bapak Dono Fembriarto Sarjana Hukum. Yang kami hormati Bapak Sabta Sembada dan Bapak Bambang Dwi Atmoko selaku narasumber. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul hari ini dalam kegiatan sosialisasi aplikasi presensi pegawai berbasis wajah dan lokasi tahun 2024. Hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama doa, yang kedua, pembukaan dan sambutan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali. Yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, untuk mengawali kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Selanjutnya, pembukaan dan sambutan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali kepada Bapak Dono Fembriarto Sarjana Hukum, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu kalian para KTU maupun admin PD, yang kami hormati rekan-rekan dari BKPSDM. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini melalui Zoom meeting untuk sosialisasi presensi berbasis Android. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, ini saya diutus oleh Bapak Kepala untuk menyampaikan sambutan karena pada pagi hari ini Bapak Kepala ada acara di luar kantor yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga kami diberi tugas untuk membuka pada acara sosialisasi pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, yang seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian yang ada, bahwa setiap ASN itu wajib melaksanakan tugas minimal 37,5 jam per pekan. Jadi setiap minggu, ini baik 6 hari kerja ataupun 5 hari kerja, ini wajib untuk melaksanakan tugas minimal 37,5 jam, 37,5 jam. Oleh karena itu, kita perlu instrumen untuk mengetahui tingkat kehadiran ataupun kedisiplinan para ASN yang pada tahun 2014 yang lalu sudah kita mulai, sekitar 2014 yang lalu, itu ada mesin presensi, di mana mesin presensi tersebut menggunakan scan wajah, dan ada juga yang menggunakan sidik jari, di mana semuanya itu sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah sudah menjangkau seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Boyolali. Dan ini untuk kedisiplinan ASN menurut catatan juga sudah ada peningkatan, makin sini semakin baik, di mana kehadiran tersebut juga di salah satu komponen dalam penilaian tambahan penghasilan pegawai. Sehingga ini ada efeknya, sing masuknya juga sregep, karo sing masuknya tidak serajin yang lain, itu ada bedanya dengan penghasilan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini seiring dengan perkembangan zaman, ini semua ASN ini sekarang sudah memiliki alat komunikasi berupa handphone. Handphone ini sudah dimiliki oleh semua ASN. Kalau dulu handphone itu hanya bisa untuk SMS sama telepon. Nah, kemudian berkembang lagi bisa untuk foto, bisa untuk terkoneksi dengan internet, dan waktu itu juga ada namanya BlackBerry.
kemudian berkembang lagi dengan menggunakan berbasis Android. Dan ini mungkin sudah ada juga yang menggunakan iOS, pakai Apple juga ada. Tapi ini yang masih lazim banyak digunakan adalah sistem menggunakan Android. Bapak Ibu sekalian, untuk pelayanan kepegawaian yang seperti kita sekarang rasakan ini juga terus berbenah mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Saat ini data dari Bapak Ibu sekalian ini sudah tidak lagi disimpan dalam bentuk hard, sudah tidak memakan tempat, tapi sudah kami simpan dalam file digital. Sehingga yang sudah berjalan saat ini, Bapak Ibu sekalian, apabila memerlukan layanan kepegawaian, administrasi kepegawaian, ini sudah tidak perlu lagi kita minimalkan untuk ada pengumpulan file berupa fisik, tapi sudah menggunakan aplikasi digital. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini presensi, ini juga sudah perlu untuk dirubah terkoneksi dengan internet supaya mudah untuk dipantau, mudah untuk dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya dulu kita ada upacara, misalnya harus mengumpulkan daftar hadir dan lain-lain berupa kertas, ini absennya harus bergiliran dan mencari petugas. Tapi nanti kalau sudah menggunakan presensi berbasis Android ini mudah-mudahan ini sudah lebih mudah bagi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan presensi karena sudah yang penting HP itu sudah masuk di lokasi. Dan untuk teknisnya nanti mungkin akan disampaikan secara detail oleh Bapak-bapak narasumber yang sudah rawuh pada pagi hari ini. Ya, pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, ya, tujuan dari kita untuk berbenah terus mengikuti perkembangan teknologi ini tujuannya adalah meningkatkan pelayanan dan mengurangi daripada adanya hal-hal yang bisa destruktif tidak sesuai dengan ketentuan. Karena kalau semuanya dengan berbasis digital, ini mengurangi kita tatap muka langsung ataupun mengurangi kita ada rekam jejaknya, hal-hal yang kiranya melanggar ketentuan ini bisa kita minimalisir semaksimal mungkin. Dan Bapak Ibu sekalian, ini untuk semua layanan di BKPSDM, ini semuanya adalah kalau Bapak Ibu sekalian rasakan ini kan juga semakin mudah dan tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pelayanan kepegawaian di BKPSDM tidak ada pungutan biaya apapun. Misalnya kalau ada pun karena suatu ketentuan undang-undang ujian din atau UMP itu ada memang dari kita mengirim kepada provinsi kalau apabila anggaran tidak kita tahu memang ada kontribusi tapi kita juga sudah usahakan untuk dianggarkan dalam APBD. Kemudian Bapak Ibu sekalian mungkin tidak usah berpanjang lebar karena nanti juga Bapak Ibu sekalian intinya adalah sebagai duta kami menyampaikan kepada rekan-rekan ataupun atasan ataupun rekan-rekan dari Bapak Ibu sekalian mensosialisasikan di tingkat OPD tentang penggunaan versi berbasis dengan sistem Android. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini nanti mudah-mudahan bisa diterima dengan baik sosialisasi pada pagi hari ini sehingga pelaksanaan presensi berbasis Android bisa dilaksanakan dengan secepat-cepatnya dan dengan maksimal ataupun sempurna. Mungkin demikian dari kami Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan dirasa ada hal-hal yang keliru apapun tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dono Femdiarto atas sambutan yang telah disampaikan. Pada kegiatan sosialisasi ini, apabila terdapat pertanyaan, dapat mengisi pada link room chat yang telah kami bagikan ya, untuk Bapak Ibu semua peserta. Dan acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak Bambang Dwi Atmoko. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang kami hormati Bapak
Sekretaris BKPSDM beserta Bapak Ibu pejabat dan staf di BKPSDM Kabupaten Boyolali, juga Bapak-bapak, Ibu-ibu semua peserta sosialisasi pada pagi hari ini. Sebelum nanti materi itu akan disampaikan oleh Pak Bambang, terlebih dahulu perkenankan kami sampaikan sekilas pengantar tentang sistem presensi berbasis wajah dan lokasi dengan menggunakan gadget atau peralatan smartphone yang akan diimplementasikan di Pemkab Boyolali. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa sistem ini telah dikembangkan dan akan secara bertahap di OPD-OPD yang ada di Pemkab Boyolali. Nah, secara teknis nanti akan diadmin di KPSDM. Jadi Bapak Ibu nanti cukup tinggal mengikuti saja tahapan-tahapan yang akan disosialisasikan baik melalui Zoom ini maupun nanti melalui grup di admin OPD. Hal yang mendasar bahwa lisensi yang menggunakan peralatan mesin absensi baik yang berbasis fingerprint atau berbasis wajah nantinya akan diubah semuanya menggunakan smartphone ya. Dan saya yakin pasti akan ada pertanyaan, memang semua apa sudah punya smartphone gitu. Ya, mungkin ada satu dua yang tidak menggunakan smartphone, tapi satu smartphone ini bisa dipergunakan untuk beberapa ASN. Cukup menggunakan dan mengganti user password-nya nanti sudah bisa ikut pinjam pakai untuk absen. Itu saya dului sebelum Bapak Ibu tanya, oh kalau nggak punya nanti absen digratiskan absennya, enggak, nanti bisa berbagi pakai ya. Kemudian yang akan diidentifikasi adalah wajah Bapak Ibu serta lokasi di mana Bapak Ibu melakukan presensi. Dan ini kami yakini nanti akan jauh lebih mudah bagi Bapak Ibu karena semua lokasi di mana tempat bekerja Bapak Ibu akan diidentifikasi oleh sistem sehingga di tempat-tempat yang tadinya masih bisa dikatakan numpang absen atau yang lain itu akan bisa melakukan absen di lokasi bekerjanya masing-masing. Nah, untuk hal yang lain yang kira-kira nanti ada masalah dengan koneksi jaringan, tim telah berkeliling dan mengidentifikasi ke setiap titik dilakukannya presensi dan nanti akan teridentifikasi kalau ada tempat yang belum ada jaringan dan akan ada mekanisme khusus di situ. Jadi pada prinsipnya dengan implementasi ini nanti akan ada perubahan pada sebagian besar OPD tentang cara melakukan presensi bagi tiap-tiap ASN maupun non-ASN. Kemudian Bapak Ibu, hal terpenting yang pertama nanti akan dilakukan adalah Bapak Ibu akan meregistrasikan wajahnya masing-masing pada sistem ini. Ini yang nanti akan kami sampaikan dan kami mohon untuk disampaikan secara luas pada semua ASN di OPD-nya untuk semuanya melakukan perekaman wajah yang sistemnya sekarang dilakukan secara mandiri. Berbeda pada beberapa tahun yang lalu saat perekaman wajah itu kita undang dan antri bergantian untuk direkam wajahnya. Sekarang perekaman wajah dilakukan secara mandiri menggunakan aplikasi yang kita sediakan. Nah, untuk lebih lanjut nanti akan disampaikan rekan kami Pak Bambang akan menyampaikan teknis detailnya. Dan harapannya pasca sosialisasi ini mulai besok kita sudah bisa melakukan perekaman wajah dan kami beserta tim di BKPSDM akan memonitor tentang pencapaian pengumpulan data rekam wajah yang sudah masuk. Demikian sebagai pengantar, ada kurangnya mohon maaf. Silakan Pak Bambang untuk melanjutkan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ngamuk. Ya lalat. Aku persiapnya laundry kan kok ya. Nanti ada latihan sih. Dia jatuh nih. Gitu. Ada. Anak-anak asuhan itu gitu. Bisa. Aku soalnya kita marahi Pak pengawas. Itu dia. Itu kan nggak ada Facebookan. Itu guru kan di Facebookan. Biasanya di toko itu kan. Aku yang sendiri anu. Tapi aku laundry dalam sisi laundry nang luar kayak betul bahwa presto yang sok empuk tapi aku kayak kelompok-kelompokan lagi. Ide besar. Nah, warung makan kan masuk kan mas. Ibu pun apa les tidak suka. Saya apa? Nah, laundry kan awake dhewe banyu yo kan. Nah, laundry kan awake dhewe banyu yo kan. Terus dia habis itu apa lagi? Baik, untuk Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi, silahkan yang belum mengisi presensi, dapat mengisi presensi pada link chatroom yang telah kami kirimkan. Dan untuk pertanyaan, jika ingin menyampaikan pertanyaan untuk masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, silahkan juga mengisi pada link Slido yang kami bagikan pada room chat. Nah itu ini yang sempal Itu juga kok ngono iki apa kok tak sempal karena mau ngomong kok. Jadi chat. Chat. Udah ya. Oke. Sensor. Belum. Dan salam wabarakatuh.
Salam sehat. Salam sejahtera untuk Bapak-Bapak Ibu. Untuk sesi saya perkenalkan, nama saya Bambang. Ini merupakan terkait dengan sistem presensi baru yang menggunakan teknologi wajah face recognition dan geolocation. Untuk di awal saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa istilah itu. Pertama, pengenalan wajah. Pengenalan wajah ini menggunakan algoritma deep learning, yaitu menggunakan AI yang saat ini sudah semakin canggih. Jadi setiap wajah yang terekam itu akan dilakukan proses oleh AI untuk memastikan bahwa yang sedang absen itu apakah memang seseorang yang sudah terdaftar atau belum. Kemudian geolocation dan geofencing. Ini gambarannya sederhana. Misalnya Bapak Ibu itu ditetapkan oleh BKPSDM akan absen di SD di Kemiri, SD 2N gitu ya. Maka Bapak Ibu hanya bisa melakukan absen di SD tersebut. Di titik dan batas area, jadi biasanya itu sekitar 50 meter terhadap titik yang telah terdaftar. Itu baru Bapak Ibu bisa melakukan absensi. Kalau di luar itu, maka di sistem akan keluar peringatan atau notifikasi bahwa Bapak Ibu tidak bisa melakukan absensi karena berada di luar area absen. Gitu ya. Jadi ada dua. Pertama adalah mengenali wajah yang sudah terdaftar sebelumnya. Jadi nanti pertama akan mendaftar wajah. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan lokasi gadget Anda, apakah berada di titik yang sudah ditetapkan. Kemudian di sistem ini juga akan ada namanya pengajuan cuti dan dinas luar. Jadi Bapak Ibu nanti untuk pengajuan cuti, dinas luar dan lain-lain, itu bisa melakukan di sistem ini dengan cara mengisi dan mengupload dokumen yang bukti dukung yang diperlukan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjut. Nah ini adalah gambarannya. Gambaran face recognition dan geofencing. Nah hal yang sangat diperlukan adalah koneksi internet. Ya, kalau tidak ada internet, bisa dilakukan. Tetapi untuk saat ini cenderung kedua, bantuan digital itu juga yang di SD Kemiri, maka cara titik apa di kelas, tapi untuk bisa melakukan titik apabila diberikan kondisi seperti itu. Sebagai contoh, misalnya suatu saat tanggal tertentu akan dilakukan upacara di alun-alun lor gitu ya. Itu maka di admin BKPSDM bisa merujuk Bapak Ibu untuk supaya pada hari tanggal tersebut dapat melakukan absensi di alun-alun lor tersebut. Tapi hanya berlaku pada tanggal tersebut. Besok mau absen di situ lagi nggak bisa. Ya. Kemudian dinas luar. Dinas luar misalnya sedang tugas ke Kalimantan, ya, di Balikpapan, di kantor gubernuran. Itu sangat memungkinkan sistem ini Bapak Ibu absensi di sana untuk menunjukkan bahwa memang Bapak Ibu hadir di sana. Ya. Dan semua itu titik tersebut akan dikelola oleh admin di BKPSDM, gitu ya. Jadi dengan HP ini maka untuk proses absensi maupun proses pengajuan izin cuti, dinas luar dan lain-lain akan lebih mudah.
Berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu silakan untuk disimpan atau di gambar yang ini, QR code ini, itu baru aplikasi masih develop ya. Nanti akan bisa berubah lagi. Kemudian atau nanti bisa di-download di sini untuk dipakai untuk merekam wajah. Ya. https://presensi.bali.go.id. Silakan Bapak Ibu untuk mencatat alamat ini, dan ini saat ini baru berlaku untuk Android. Ini fungsinya adalah aplikasi seperti halnya kalau kita sedang mendownload dari Google Play Store. Silakan dicatat, kemudian diinstal, maka nanti akan muncul login, ya. Ya. Nanti akan muncul login, tolong dicatat satu alamat ini atau QR code-nya, dan kemudian password. Password default-nya adalah BKPSDM 2024 online. Itu nanti bisa diubah sendiri melalui halaman profil ya. Itu silakan diubah. Atau kalau nggak mau diubah juga nggak apa-apa. Ya. Nah, dengan mendownload ini, Bapak Ibu sudah bisa mulai melakukan perekaman wajah secara mandiri. Dan itu hanya bisa dilakukan sekali. Jadi sekali sudah didaftarkan, kita sudah login dengan NIP saya, yang passwordnya, nanti akan muncul tombol silahkan mendaftarkan wajah. Sekali wajah sudah direkam, maka tombol tersebut akan hilang. Nah, pertanyaannya, nah kalau saya pengen mengulang gimana? Silahkan menghubungi admin di BKPS SDM agar dihapus wajah yang sudah terekam, supaya bisa kembali melakukan rekaman ulang. Semua ini akan dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ini. Ya. Ini saya pindah ya, ini sudah dicatat ya. 1. https://presensi.bali.go.id. Yang kedua, NIP. NIP-nya pasti apa ya. Yang ketiga adalah password. Passwordnya adalah BKPSDM 2024. Nah, nanti setelah di-download dan dibuka, maka akan muncul seperti ini layarnya. Ada daftarkan wajah Anda. Ya. Di sini adalah nama Anda, nama Bapak Ibu di sini, dan foto ini akan ada foto default, itu bisa diubah melalui di menu gambar profil ini. Ya. Kemudian nanti ini wajah, setelah wajah ini selesai didaftarkan, maka tombol ini akan hilang. Ya. Akan muncul lagi kalau memang admin di BKPSDM menghapus wajah Bapak Ibu supaya bisa didaftarkan ulang. Nah, untuk mendaftarkan wajah ini, agar diperhatikan, pertama adalah paling utama adalah cari ruangan yang memang cahayanya mencukupi, jangan yang remang-remang. Ya, karena dia nggak suka yang remang-remang sistemnya. Jadi yang mencukupi, kemudian didaftarkan wajahnya baru bisa. Terus pada saat merekam wajah, agar kacamata ditanggalkan. Ya. Jadi pada saat melakukan perekaman wajah, kacamata agar ditanggalkan. Begitu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, nanti setelah wajah terekam, maka di tombol tadi itu akan hilang dan menjadi ini. Saat ini sistemnya saya buat agar bisa absen di seluruh wilayah Kabupaten Bali. Jadi akan bisa absen di mana saja. Ya. Karena apa? Karena geofencing-nya ini saya set 100 km, jadi bebas. Nanti sudah dipakai, maka radius tersebut hanya 50 meter dari titik yang sudah didaftarkan.
Nah, di halaman depan nanti ini ada datang dan pulang. Ya, datang itu adalah absen pada saat kita masuk. Sedangkan pulang itu absen pada saat kita pulang. Ini per hari hanya bisa dilakukan sekali. Ya, jadi misalnya kita habis absen datang, terus saya iseng-iseng melakukan ngeklik tombol pulang, terus lanjutkan dengan oke gitu ya. Otomatis Bapak Ibu akan terekam datangnya misalnya jam 8, pulangnya jam 8:05. Karena nggak bisa lagi melakukan proses check-in lagi. Nah, itu capek ya. Jadi pastikan bahwa ini harus datang. Jadi kita dengan lokasi titik absen. Itu ini didata di tempat Bapak Ibu bekerja dinas bisa juga dan lokasi presentasi misalnya satu ya, Assalamualaikum. Masuk? Bagus nih. Ya, kita lanjutkan. Jadi di sini adalah, saya ulang lagi, ini untuk absen datang, absen pulang. Kemudian informasi ini adalah nanti bisa aja berubah-ubah isinya nanti. Dari admin BKP SDM bisa melakukan perubahan di sini. Kemudian sampai tombol ini. Pada saat Bapak Ibu melakukan absensi ada kendala, silakan diklik ini, refresh. Bisa saja siapa tahu terjadi perubahan titik absen. Nah, kalau di refresh ini otomatis akan bisa dilakukan absensi. Ya. Kemudian gambar foto ini bisa diubah melalui profile. Nah, terus yang ini itu adalah informasi di mana Bapak Ibu ditugaskan. Misalnya di BKP SDM atau di SD Mudal 2 misalnya gitu. Itu munculnya di sini. Beda dengan di sini. Di sini adalah titik lokasi di mana Bapak Ibu bisa melakukan absensi. Ya. Sedangkan tombol ini adalah tombol untuk melakukan proses permohonan atau pengajuan cuti dan dinas luar. Ya, kita lanjut. Ini adalah gambar contohnya. Pilih jenis cuti DL, tanggal berapa sampai berapa, nomor dukungan referensi dokumennya apa, nomor dokumen, nomor surat, keterangan, kemudian lampiran. Jadi sertakan bukti dukungnya. Baru lakukan kirim pengajuan. Sedangkan yang tombol ini adalah daftar terkait dengan cuti dan DL Bapak Ibu. Itu kira-kira sistemnya. Jadi sampel ini sangat sederhana. Kemudian untuk kalau sudah login, kadang-kadang misalnya teman kita ingin melakukan, saya pinjam dong HP-nya, saya mau absen. Itu lakukan dengan cara Bapak Ibu logout dulu. Diklik profil ini, nanti akan muncul tombol update profile dan logout. Nanti teman Bapak Ibu silakan login.
di situ. Jadi untuk melakukan absensi harus melakukan login. Tetapi kalau tidak dipinjam, login itu hanya dilakukan sekali. Nanti besok itu sistem otomatis akan masuk ke halaman di dalam. Tidak harus setiap kali harus login. Kecuali kalau dipinjam atau seperti yang lain. Begitu Bapak Ibu dari saya serahkan ke host kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop nah. Terima kasih kepada Bapak Sabto Sembodo dan Bapak Bambang Triatmoko selaku narasumber yang telah menyampaikan materi sosialisasi aplikasi presensi pegawai berbasis wajah dan lokasi tahun 2024. Pada kegiatan sosialisasi ini, apabila terdapat pertanyaan, silahkan Bapak Ibu mengisi pada link room chat untuk link pertanyaan ya, yang telah kami sampaikan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kami akan membuka untuk link slide-nya, link slide-nya ya, kami buka dari yang paling atas terlebih dahulu. Baik, ini izin untuk kepada Bapak narasumber dan juga Bapak Sekretaris. Kami bacakan satu persatu untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama, untuk aplikasi presensi berbasis online ini, apakah aplikasinya support atau bisa digunakan di iOS atau hanya bisa digunakan pada Android saja? Ya, terima kasih atas pertanyaan Bapak Anonimus. Ya, jadi aplikasi ini nanti kalau sudah running itu bisa baik di Android maupun di iOS gitu ya. Begitu jawabannya. Nah, nanti untuk iOS itu memang harus di-download dari App Store-nya iOS. Begitu Bapak. Ini pertanyaan berikutnya, untuk kejadian insidentil tak terduga seperti ya, ini sebentar, baca dulu. Harapan untuk Bapak Ibu pemangku kebijakan, semoga untuk ASN yang bertugas di TKSD dan SMP dibuat. Oh, itu berikutnya, Mbak. Oh ya, yang terbaru aja ya Pak ya. Ya ini ada untuk kejadian insidental atau tak terduga seperti keluarga meninggal atau sakit, untuk presensinya pada aplikasi nanti seperti apa ya Bapak? Ya, itu jadi seperti sebelumnya kan sudah berlangsung ya Mas Eri ya. Itu jadi dia itu nanti kan mengajukan cuti. Nah, itu nanti pengajuan cutinya bisa dilakukan di online ini. Ya, Bapak Ibu tetap melakukan, misalnya ada keluarga yang memang insiden meninggal, ya silahkan melakukan itu. Setelah itu baru melakukan proses administrasi. Ya, karena misalnya hari itu tidak absen ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan proses itu dan bisa dilakukan secara online, ya nanti di akhir bulan otomatis akan dianggap sebagai absen atau tidak hadir ya, gitu. Jadi prosesnya sama seperti yang lama, hanya untuk pelaksanaan administrasi bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Kemudian berikutnya, apakah ya, selanjutnya ini ada pertanyaan, apakah sebelum pelaksanaan ada rekam wajah terlebih dahulu? Dan kira-kira kapan rencana pelaksanaan presensi tersebut? Ya, untuk pertanyaan pertama, itu pelaksanaan rekam wajah dilakukan secara mandiri. Jadi tadi setelah
sudah saya jelaskan. Setelah Bapak Ibu download, ya, kemudian install aplikasi di HP, nanti masukkan NIP dan passwordnya juga sudah saya sampaikan. Itu silakan Bapak lakukan rekaman diri, ya. Rekaman di wajah. Yang penting sebelum melakukan perekaman, pertama pastikan bahwa kondisi Bapak Ibu saat itu sedang ganteng-gantengnya dan cantik-cantiknya. Yang kedua, di lokasi yang cahayanya mencukupi, baru melakukan perekaman wajah. Karena perekaman wajah hanya bisa dilakukan sekali. Kalau ingin melakukan perekaman wajah ulang, harus menghubungi ke admin BKP SDM. Itu ya. Pelaksanaannya ya mandiri, Bapak Ibu. Mulainya, resminya saya nanti harus dari dinas yang bisa menyampaikan. Kalau untuk perekaman wajah silakan bisa langsung, karena ini sudah masuk ke database ya. Mulai hari ini bisa. Kalau belum punya HP silakan beli dulu juga bisa. Jadi untuk perekaman wajah silakan setelah download, bisa install, bisa login, bisa langsung rekam wajah. Tapi harapan saya sebelum rekam wajah ya dalam kondisi sedang cantik-cantiknya atau sedang ganteng-gantengnya. Ya. Itu Pak Ibu. Terus tidak ada batasan apakah latar belakang di itu harus polos atau apa, itu tidak ada urgensinya. Yang penting wajah dan copot kacamata. Yang penting itu. Ya. Berikutnya. Selanjutnya, berapa jarak maksimal dari sekolah, Bapak? Mana? Berapa jarak maksimal dari sekolah, radiusnya mungkin ya? Oh, ya. Itu pertanyaannya terkait dengan yang saya jelaskan tadi, namanya geolocation dan geofencing. Jadi sebagai contoh, titik sekolah SD Mudal, SDN 2 Mudal, titiknya di waktu itu dicatatkan di ruang kepala sekolah gitu ya, misalnya ya. Nah, dari ruang kepala sekolah itu akan ditarik 50 meter dari lingkaran ya. Di lingkaran 50 meter itu Bapak Ibu bisa melakukan absensi. Jadi tidak harus masuk ke ruang Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Sekolah absen, enggak. Di titik yang sudah ditentukan, itu akan dibuat lingkaran 50 meter persegi, itu silakan bisa melakukan absen. Berikutnya. Ini untuk aplikasi apakah bisa diinstal di iOS? Sudah bisa ya, tadi ya? Ini sudah saya jawab sebelumnya ya tadi. Terus bagaimana solusinya apabila di lokasi instansi kerja terkendala sinyal, Bapak? Terkendala sinyal, itu silakan dari Sabto mungkin. Gini Bapak Ibu, jadi untuk lokasi yang sudah teridentifikasi bahwa di situ sinyal ada, karena sudah ada tim yang juga melakukan verifikasi validasi di lapangan, itu tetap menggunakan metode ini. Tetapi kalau untuk lokasi yang memang tidak ada sinyal, nantinya masih tetap menggunakan sistem presensi yang saat ini ada, atau menggunakan mesin absen. Ya, terus kalau gangguan sinyal bagaimana? Gangguan sinyal ini pada masa sekarang, standar layanan dari operator seluler itu sudah di angka 99%. Jadi potensi gangguan sinyal itu sebenarnya sangat kecil, dan itu nanti akan disusun mekanisme tersendiri apabila terjadi force major, betul-betul sinyal di sana itu hilang, misalnya BTS-nya rusak atau apa, nanti akan ada mekanisme yang disusun dari BKP SDM. Ini nyusul mekanismenya bagaimana gitu ya. Ya, saya tambahin. Jadi kalau misalnya di suatu titik lokasi itu terjadi kendala sinyal, itu Bapak Ibu silakan pinjam ke HP yang providernya beda, yang mungkin saat itu kondisi providernya bagus.
Jadi absen, numpang absen. Jadi caranya gimana numpang absen? Pinjam HP temannya log out dulu, Bapak Ibu login, absen, log out lagi. Sesederhana itu. Nah, sangat besar kemungkinan bahwa Bapak Ibu itu setiap orang menggunakan provider yang berbeda. Itu salah satu untuk menghindari kendala seperti itu. Ya, berikutnya. Ya, berikutnya untuk spesifikasi handphone Android keluaran berapa dan juga RAM-nya berapa ya Pak ya? Ya, itu yang sudah dites itu sampai sekarang baik itu adalah tahun 2019 RAM-nya 4 GB. Ya. Kalau di bawah itu mungkin bisa, tapi mungkin juga bisa tiba-tiba exit sendiri. Ya, berfungsi tapi tidak optimal. Itu sudah saya lakukan pengetesan di itu yang Mas Heri berapa giga tadi? 4 kan, ya. Jadi minimal 4 giga. Itu ya. Selanjutnya, ini mungkin untuk pertanyaan Bapak Sekretaris ya. Apakah presensi hanya ASN atau non-ASN juga diperlakukan Bapak? Non-ASN ada itu, datanya juga kita database ada tuh. IP juga. Ya, harusnya nanti ada nomor. Kasih nomor sendiri. Ya, untuk presensi ini dilakukan untuk semua ASN dan guru WB. Karena semuanya juga bisa kita pantau untuk tingkat kedisiplinan dan pelaksanaan tugasnya. Jadi termasuk guru WB atau tenaga kontrak juga ikut absen di Android ini. Terima kasih, Pak. Terkait dengan aplikasi, itu untuk jam absen yang lama, kemudian untuk print shot file bagaimana ya? Mungkin yang dimaksud adalah rekap bulanannya, Pak? Oh ya, jadi begini Bapak Ibu, sistem yang baru ini sebenarnya nyaris sama dengan yang lama, dalam arti mengumpulkan tanggal dan jam absen. Sedangkan proses administrasi yang lain itu sama persis dengan yang lama. Jadi penghitungan, rekapitulasi dan lain-lain sama. Ya, saat ini juga sedang dikembangkan untuk menarik yang lama cuma dijadikan jadi satu, sehingga semua proses bisa berjalan dengan satu titik. Tapi intinya untuk pekerjaan administrasi yang lain itu masih sama dengan yang lama. Ini gambarkan saja seperti kita absen dengan sidik jari dan absen dengan wajah. Yang penting dapat data kapan masuk, kapan keluar. Proses administrasi yang lain sama. Gitu ya. Ya, selanjutnya ada lagi terkait dengan aplikasi. Seandainya ganti handphone, apakah mulai dari awal lagi rekam wajah atau tinggal login saja, Bapak? Oh ya, pertanyaan bagus. Jadi kalau misalnya ganti handphone, itu tinggal install download aplikasi, install login, sudah langsung pakai. Nggak perlu rekam wajah lagi. Jadi rekam wajah cukup dijadikan sekali, kecuali melakukan operasi wajah. Itu mungkin harus rekam wajah ulang. Itu. Ya, sebagian besar pertanyaan seperti itu, Bapak. Mungkin sudah cukup pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Bagus. Chat masih ada pertanyaan ini mungkin perlu dijawab juga. Oh iya, via chat ya. Maaf, kami cek dulu untuk via chatnya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu untuk cara mengatur tempat presensinya bagaimana ya Bapak? Jadi begini ya, pertanyaan baik juga supaya bisa diketahui. Itu mengatur presensi itu dilakukan pertama. Bapak itu terdaftar di dinas mana atau di kerja mana atau di mana.
Nah, sekali Bapak Ibu sudah terdaftar, otomatis titiknya adalah titik di mana Bapak Ibu terdaftar. Itu defaultnya seperti itu. Ya. Sebagai contoh, saya kerja di Pemkab Boyolali, ditugaskan di kantor BKP SDM. Otomatis titik absen saya adalah di sekitaran kantor BKP SDM. Kecuali suatu saat memang secara tugas itu diberikan titik yang lain yang sifatnya sementara. Yang kedua, ada pegawai-pegawai tertentu karena tugasnya itu secara mau tidak mau dia harus bisa absen di beberapa titik. Saya petugas lapangan. Maka otomatis di BKP SDM, admin akan memberikan titik yang permanen selama belum dilakukan mutasi. Misalnya petugas lapangan, dia itu selalu setiap hari pasti di lokasi 3 titik itu. Maka 3 titik itu akan didaftarkan sehingga pegawai tersebut bisa melakukan absen di antara 3 titik tersebut. Begitu. Ada lain? Ya, selanjutnya aplikasinya namanya apa ya Pak? Apakah dapat di-download di Play Store atau hanya APK yang dikirimkan dari BKP SDM? Ya, jadi aplikasi ini masih develop. Nantinya kalau sudah selesai akan bisa di-download melalui Android Play Store. Kalau pakai Android, kalau pakai iOS bisa di-download di App Store. Itu. Sementara ini di-download dari APK itu yang hanya Android, ya. Itu baru sementara. Begitu. Nama aplikasinya belum ada ya. Belum ada namanya. Ya. Untuk rekan bidan desa, apakah absensinya juga harus di puskesmas induk setiap hari? Untuk rekan bidan desa. Jadi untuk pegawai bidan desa ini pekerjaannya ada di desa-desa, Pak. Jadi bukan di OPD-nya. Nah, apakah harus di puskesmas induk absensinya? Ya, ini yang untuk bidan desa saat ini belum diidentifikasi titik-titiknya, jadi masih mengacu pada mekanisme presensi yang sebelumnya. Ya, jadi di induk, tetapi ini kan implementasinya masih bertahap nanti. Ya, nanti semoga pada waktunya implementasi di situ ternyata sudah ada mekanisme khusus untuk bidan desa. Tapi sementara ini pada hari ini waktu ditanyakan masih menggunakan mekanisme yang dulu di puskesmas induk. Ada yang lain lagi? Saya masih berkumis, suatu ketika kita cukup kumis. Ya, apa ini pertanyaan apa lucu tapi bagus juga. Kalau saat ini saya berkumis itu ya, kemudian besok saya cukur, masih mengenali itu. Ya, dengan penting ini masih bisa mengenali gitu. Kalau lakukan apa namanya operasi wajah mungkin enggak mungkin. Jadi yang penting pada saat melakukan perekangan wajah jangan pakai kacamata. Kalau berkumis boleh, karena ada orang yang suka berkumis, ada yang tidak berkumis. Gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu, misalnya hari ini berkumis, besok dipotong terus nggak bisa absen, enggak seperti itu. Bisa. Lanjut. Ya baik, Bapak Ibu, mungkin hampir semua pertanyaan sudah terjawab ya. Dimulai dari
Android berapa? Sudah. Terus ada juga untuk absensi bidan desa, itu memang belum ada untuk lokasinya di desa masing-masing. Terus untuk misalnya juga Jawa. Jadi pada PGPS, ya, jika ada yang melakukan pakai GPS bisa terdeteksi apa enggak? Oh ya. Jadi sistem ini kalau Bapak Ibu melakukan fake atau alamat GPS palsu, itu nanti Ayu Ting Ting akan langsung bernyanyi, Anda menggunakan alamat palsu. Jadi akan ditolak. Gitu ya. Oh ya, satu lagi untuk ada yang saya lupa. Nanti kalau sudah mendaftarkan wajah, pada saat absen, pada saat absen dilakukan dengan cara mengedipkan mata. Itu untuk mengecek liveness ya. Jadi kedip-kedip mata boleh, berkedip biasa atau berkedip genit juga boleh, nggak masalah. Nanti sistem akan memeriksa apakah wajah Bapak Ibu sesuai dengan yang sudah direkam atau belum. Kalau sesuai, sistem akan berikan wajah Anda cocok dan dilanjutkan dengan merekam waktunya. Tapi kalau tidak cocok, itu silakan ulangi melakukan absen lagi. Saya memang wajah saya kok nggak cocok gitu, lakukan lagi. Bisa saja pas jaringan juga jelek gitu. Itu diulang gitu biasanya langsung nyantol. Gitu. Begitu ya. Oh, belum saya kirim, udah. Ya Bapak, mohon izin ini bertanya satu kali lagi. Untuk absensi tidak boleh 2 kali, itu bagaimana ya Pak maksudnya? Karena tadi putus-putus gitu. Oh ya. Jadi begini, tadi kan ada tombol datang dan pulang. Sekali Bapak Ibu, misalnya klik, saya datang dari rumah terus datang, absen. Klik datang. Dan berhasil untuk absen gitu ya. Berikutnya saya klik datang lagi, sistem sudah akan menolak, nggak akan bisa absen lagi gitu. Kalau di sidik jari kan bisa, mau berulang-ulang. Kalau ini sekali sudah berhasil absen, ya sudah. Gitu. Demikian juga kalau absen pulang. Makanya misalnya jam 12 siang saya sedang iseng, saya tekan tombol pulang gitu ya. Terus berhasil ya nanti pas jamnya pulang nggak bisa absen lagi. Gitu ya. Terkait dengan aplikasi mungkin sudah Pak. Ini ada pertanyaan untuk BB. Jadi untuk aplikasi presensi ini yang dimaksud itu kami ASN ya, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi yang menggunakan aplikasi presensi ini ASN yaitu PNS dan P3K saja. Untuk yang ASN masih seperti sebelumnya untuk absensinya. Apa? Gitu. ASN pakai ini sekalian aja. Ya. ASN pakai ini. Nah, mungkin ada ini, Mbak. Nanti implementasi lebih lanjut. Jadi nanti untuk yang non ASN ya seperti guru Wiyata Bakti, kemudian THL atau TKHL, dan juga ada tenaga kontrak yang lainnya, itu nanti juga secara bertahap akan mengacu pada sistem presensi ini. Nanti akan diidentifikasi dan diberikan nomor ID pada non-ASN itu untuk melakukan presensi. Tapi tahap ini memang yang sudah masuk dalam database adalah ASN dulu, pakai NIP ya. Baik, untuk Bapak Ibu, ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari Bapak Lukman.
Izin bertanya, Pak, jika dinas luar, apakah harus absen wajah juga di lokasi dinas luar? Jika dinas luar selesai, sebelum jam kerja selesai, apakah kita juga harus kembali ke tempat kerja untuk absen? Ya. Silakan dari dinas. Dari BKPSDM. Ya, dari ini Pak, untuk jika dinas luar, apakah harus absen wajah juga di lokasi dinas luar? Ya. Nah, terus misalnya dinas luar selesai sebelum jam kerja selesai, itu apakah kita juga harus kembali ke tempat kerja untuk melakukan absensi? Untuk dinas luar, karena nanti sudah disetting lokasinya adalah lokasi tempat yang bersangkutan bertugas, maka fotonya juga di tempat yang sudah ditentukan. Apa selesai sebelum itu karena sudah perintah itu apabila surat perintahnya sudah 1 hari, itu ada tugasnya ke Solo. Nah itu kan apabila selesai jam 2 atau jam 1 untuk kembali ke tempat tugas misalnya dijual, itu kan sudah tidak efektif juga sampai cuma itu untuk absen cukup dilakukan di lokasi tempat tugas yang bersangkutan. Apabila memungkinkan yang bersangkutan dirasa bisa kembali, misalnya tugasnya di Boyolali, ya bertugas di Kecamatan Teras jam 12 sudah selesai, dan atasan menyampaikan harus kembali ada tugas lain, itu bisa juga nanti absen di lokasi tugas setelah selesai jam kerja, setelah sesuai dengan jam kerja. Tapi apabila atasan sudah menyampaikan bahwa itu adalah tugas luar yang tidak harus kembali ke kantor, itu cukup dengan surat perintah tadi yang bersangkutan absen di lokasi tempat dia bertugas. Mungkin demikian nih. Terima kasih. Ya, saya tambah sedikit ya. Jadi Bapak Ibu bila tugas luar, dinas luar, itu nanti saat dilaporkan, Bapak Ibu akan diberikan lokasi absen sesuai dengan lokasi dinas luarnya. Ya, misalnya di Solo, tempat kegiatannya di Balai Kota, itu nanti akan di absen Bapak Ibu akan diberi oleh admin dari BKPSDM, itu akan diberi lokasi absen di Balai Kota Solo. Jadi silakan absennya langsung pada lokasi dinas luar. Misalnya dinas luarnya ke kantor kementerian, nah, kantor Kementerian Perdagangan, ya nanti akan diset dari admin BKPSDM untuk bisa absennya di sana. Gitu. Jadi, dan kalau di luar kota absen memang cukup 1 kali. Kalau di luar, di dalam kota seperti di Boyolali, tadi seperti yang disampaikan Pak Sekretaris. Itu tambahannya. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris dan Bapak narasumber yang telah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan peserta. Untuk peserta mungkin nanti bisa konsultasi ataupun koordinasi lagi terkait dengan presensi melalui helpdesk BKPSDM untuk pertanyaan yang belum terjawab, dan pada dasarnya untuk aplikasi presensi ini sama dengan aplikasi sebelumnya, gitu ya. Jadi untuk waktunya, waktu kedatangan, waktu pulang, itu sama seperti dengan aplikasi yang sebelumnya, hanya ini dalam bentuk Android gitu ya. Nah, dengan akhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir sudah kegiatan sosialisasi aplikasi presensi pegawai berbasis wajah dan lokasi tahun 2024. Saya mewakili seluruh panitia kegiatan sosialisasi aplikasi presensi pegawai berbasis wajah dan lokasi tahun 2024, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam segala pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Akhir kata dari saya ucapkan, Om Santi Santi Haum,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Liliana undur diri. Terima kasih.